Bahasa Indonesia memang wajib digunakan dalam informasi melalui media massa, termasuk tadi kan melalui laman website itu kita juga sebut itu sebagai media karena menyampaikan informasi. Kemudian bisa juga menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, akan tetapi mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus. Jadi bukan untuk meninggalkan rasa kebangsaan atau berbangga-bangga dengan istilah asing. Tidak, tapi ada tujuan khusus, itu boleh. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu bahasa jurnalistik? Kalau secara singkat, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipakai oleh wartawan. Dia memiliki perbedaan dengan bahasa yang laras yang lain, misalnya laras ilmiah, atau laras populer, atau laras sastra. Ada perbedaannya, karena memang dipakai dalam ragam jurnalistik, yaitu dipakai oleh para wartawan dalam menulis, menjelaskan, atau menggambarkan sebuah peristiwa dalam berbagai karya jurnalistik dan disajikan pada media massa. Apa ciri khasnya? Nah, ciri khasnya itu ini adalah pengertian dari Rosian Anwar ya, salah satu wartawan terkemuka kita. Dia mengatakan bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, ini ada tipu, jelas, lugas, dan menarik. Bahasa jurnalistik didasarkan pada bahasa baku, tidak menganggap sepi kaidah-kaidah tata bahasa, memperhatikan ejaan yang benar. Dalam kosakata bahasa jurnalistik juga mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Jadi tadi itu boleh kita memakai istilah-istilah baru yang lagi populer, boleh juga kita menciptakan istilah-istilah baru jika istilahnya memang tidak ada. Misalnya kata rudal itu ya, kata rudal itu kan akronim dari peluru kendali. Dia menciptakan kata baru untuk menggambarkan peluru kendali ini, jadi rudal. Nah itu nanti dalam masa-masa berikutnya akan sering muncul lagi seperti itu istilah-istilah baru, karena bahasa tidak berhenti. Selama penggunanya masih memakai bahasa, menggunakan, maka bahasa itu akan selalu berkembang. Oke, Bang Salam mungkin minta dibantu ya di sini. Ini Bapak Ibu kita simulasi latihan sedikit supaya ngantuk ya. Saya yakin Bapak Ibu di ruangan ini juga semuanya ngantuk karena mengikuti acara dari pagi, padat sekali kan. Jadi kita minta ini Pak Abdul Salam memberikan, ini ngomong dulu dong. Ini mau bicara apa ya tentang apa konferensi pers ya? Karena saya bilang pekerjaan saya kali ini, saya anggota Bawaslu, jadi terkait dengan sistem-sistem pengawasan di Bawaslu. Dan karena ini bermain peran, kebetulan baju saya langsung. Ya ini totalitas loh, jadi benar-benar sesuai. Apa itu? Baik. Nah, mungkin nggak usah banyak-banyak ya Bapak Ibu, sekitar 3 paragraf aja udah cukup ya, nggak usah panjang. Mungkin bisa 2 kali kali ya Bang. Misalnya pertama nanti kurang jelas kita bikin ada 2 kali. Tanya jawab aja. Kita latihan menulis kan, latihan menulis dan latihan jadi wartawan. Ceritanya silakan Pak Abdul Salam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jurnalis semuanya, terima kasih atas kehadirannya di tempat ini, memenuhi undangan kami untuk menghadiri konferensi pers tentang sistem pelaporan-pelaporan, sistem aplikasi-aplikasi yang ada di Bawaslu. Saya mewakili Ketua Bawaslu Jakarta Selatan ingin menyampaikan sistem terbaru yang baru saja kami luncurkan, yaitu namanya Sigap Lapor. Sigap Lapor.
sebelum sigap lapor ini sudah ada aplikasi namanya Siwaslu, Sistem Pengawasan Pemilu. Jadi anggota Bawaslu di jajaran bawah, mulai Panwascam, pengawas tingkat kecamatan, Bawaslu kota, Bawaslu provinsi, itu bisa melaporkan hasil pengawasan melalui Siwaslu, Sistem Pengawasan Pemilu. Ada lagi namanya SIPK. SIPK ini Sistem Pendaftaran Seleksi Terbuka. Ini ditujukan kepada Bawaslu-Bawaslu yang akan menerima CPNS dan lain sebagainya. Jadi seleksinya sistem terbuka. Kita menghilangkan anggapan buruk yang selama ini, kalau rekan-rekan wartawan pernah dengar, ada yang melesetkan Bawaslu itu bawaan siapa lu. Nah, makanya digunakanlah SIPK itu untuk pendaftaran seleksi terbuka. Ada juga SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Jadi kalau ada sengketa antar peserta pemilu dari misalnya partai A dengan partai lain atau caleg A dengan caleg lain, itu diselesaikan lewat SIPS, yang mana sistem ini juga bisa menyingkatkan prosesnya, tidak perlu bolak-balik ke kantor Bawaslu, melalui online. Nah, yang terbaru ini adalah sigap lapor. Sigap lapor. Apa kepanjangan sigap lapor? Sistem informasi pengawasan partisipatif pelaporan. Jadi namanya sigap lapor. Apa fungsinya? Fungsinya ini kalau ada masyarakat yang ingin berpartisipasi melakukan pengawasan, baik pengawasan kampanye, pengawasan tahapan-tahapan pemilu lainnya, seperti misalnya pendaftaran pemilih, kan ada tuh proses coklit namanya, pencocokan dan penelitian pendaftar pemilih, data pemilih. Misalnya ada tetangga yang belum terdata, ini bisa mengisi atau melaporkan di sigap lapor. Atau ada juga melihat partai A melakukan kampanye melibatkan anak-anak, ini juga bisa melaporkan melalui sigap lapor. Dengan begitu, dengan mengisi sigap lapor, identitas tetap bisa dirahasiakan, meskipun harus dengan syarat mengupload KTP, itu bisa lebih cepat prosesnya, dan penanganannya pun bisa lebih cepat. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Silakan jika ada yang ingin tanya jawab. Pura-puranya silakan. Iya, terima kasih. Ada yang mau bertanya kepada Bapak narasumber kita mengenai sigap lapor. Jelas sigap lapor apa? Nah, ada yang mau bertanya. Terima kasih. Saya Adi, Pak, yang ingin saya tanyakan, apakah si yang banyak tadi, Pak, semua sistem informasi tadi aksesibel atau mudah diakses oleh penyandang disabilitas terutama tunanetra dengan bantuan screen reader atau software pembaca layar? Apakah sudah ada uji keterbacaan? Artinya sistem-sistem itu sudah diuji terbaca oleh aplikasi pembaca layar tersebut. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Kita ini dalam berbagai tahapan dan dalam berbagai kegiatan selalu memperhatikan aksesibilitas. Jadi bukan hanya pada saat pencoblosan hari pemungutan suara mempermudah akses untuk kaum disabilitas, tapi juga dari berbagai tahapan, termasuk yang disebutkan tadi sigap lapor, Siwaslu dan lain sebagainya. Memang sudah kita melibatkan
yang Pak Tami atau misalnya Pak Tami lupa saya, ketuanya itu persatuan disabilitas itu akses disabilitas, saya lupa nama ya PPW ya. Kita memang sering melibatkan itu untuk menguji, tapi jujur saya pribadi belum pernah menggunakan yang sistem aksesibilitas itu. Demikian Pak. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin dari sebelah sini sudah. Sebelah sini, Bu Emi. Ya, terima kasih Pak. Yang mau ditanyakan, kalau tadi kan Bapak sudah menjelaskan beberapa aplikasi untuk membantu tugas Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya. Nah, sekarang masyarakat ingin mengetahui tindak lanjut dari pelaporan tersebut. Apakah nanti penanganannya tertulis atau seperti apa yang bisa dilihat oleh masyarakat? Ya, terima kasih. Dalam berbagai aplikasi ini kita juga ada hasil-hasilnya. Seperti misalnya di Sigap Lapor ada e-pelaporan. E-pelaporan ini masyarakat bisa menyampaikan pelaporan secara elektronik melalui sistem yang sudah tersedia. Kemudian nanti kalau sudah betul semua persyaratan KTP dan lain sebagainya sudah juga di-upload di sistem itu, nantinya terakhirnya ada namanya e-putusan. E-putusan itu akan dipublikasikan, tapi tetap kalau misalnya diperlukan merahasiakan pelapor akan di hidden untuk pelapornya. Nanti jadi ada di Sigap Lapor itu ada e-pelaporan, ada e-putusan. E-putusan itu hasil-hasilnya. Demikian, Pak Kasih. Terima kasih Pak Abdul Salam atas waktunya. Luar biasa. Tangan dong buat Pak Abdul Salam. Jadi kira-kira itu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa bikin 3 paragraf aja, tidak usah panjang-panjang. Kira-kira informasi apa yang paling penting dan menarik yang bisa ditaruh di lead, ya kan? Dan ada sekali tidak ada kutipan di situ. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana cara menulis sebuah kutipan dari narasumber. Silakan, 10 menit kayaknya cukup ya, nggak usah lama-lama ya. Biasanya kirim ke Mbak, ya. Nanti dua orang lagi kita tampilkan sebagai contoh.
Ada yang udah selesai? Mau beli lagi? Tenang. Ada yang udah masuk Mbak? Gak usah panjang-panjang Bapak Ibu. 3 paragraf aja.
Umi udah kayaknya nih udah dalam rangka mendekati selesai. Mungkin salah satu tips yang bisa dipakai adalah kalimatnya diusahakan tidak terlalu panjang, jadi tidak lebih dari 25 kata. Dua paragraf baru jadi. Udah dikit? Ya boleh. Mbak, udah ya? Boleh kita lihat ya. Ibu siapa? Iya. Oke, ini dua paragraf tapi panjang ya, jadi bisa kita baca mulai dari atas. Pertama, Bawaslu. Nah, kalau Bawaslu sebagai badan pengawasan pemilu di Indonesia telah mengumumkan adanya peluncuran sistem aplikasi terbaru yang digunakan untuk mengawasi jalannya pemilu bernama Sigap Lapor. Coba kita hitung ada berapa kata? 22 atau 23 ya, masih bisa. Tapi sebenarnya gini, prinsip bahasa jurnalistik itu adalah ekonomi kata. Jadi the shorter the better. Semakin pendek semakin baik. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalimat ini kita bisa jadikan lebih ringkas dengan tidak mengubah makna, nah itu akan menjadi lebih bagus ya. Kemudian ada singkatan di sini kan, Bawaslu. Biasanya kalau ada nama lembaga yang ada singkatan, ditulis dulu panjangannya. Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu dalam kurung Bawaslu telah mengumumkan, dan ini belum, ini hari ini di bawah ya, Kamis. Badan Pengawasan Pemilu dalam kurung Bawaslu mengumumkan adanya peluncuran sistem aplikasi terbaru bernama Sigap Lapor. Misalnya seperti itu, nama Sigap Lapor. Titik. Nah, di sini kan ada Sigap Lapor. Kemudian paragraf kedua Sigap Lapor. Jadi jadi apa ya? Jangan menggunakan kata yang sama berkata. Sebisa mungkin tuh dikasih jarak atau misalnya digunakan kata yang lain seperti itu. Jadi itu untuk diferensiasi ya, membedakan. Kalau di sini kan Sigap Lapor, titik, kemudian kalimat kedua dimulai dengan Sigap Lapor lagi gitu. Nah, Bawaslu telah mengumumkan adanya peluncuran sistem aplikasi terbaru bernama Sigap Lapor. Titik. Sistem ini merupakan kepanjangan dari atau Sigap Lapor atau Sistem Informasi Pengawasan Partisipatif, adalah aplikasi yang digunakan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu atau pemilihan esok. Nah, ini bagaimana caranya supaya nggak Sigap Lapor dua-duanya? Nama Sigap Lapor titik kan. Kalimat keduanya, aplikasi ini dipergunakan untuk melaporkan pelanggaran pemilu atau pemilihan dari masyarakat. Itu ya. Kemudian bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat menyampaikan peristiwa dugaan pelanggaran pemilu serta mengetahui proses tindak lanjutnya. Terus kalau kalau bisa tanggalnya itu jangan di paragraf kedua deh, di paragraf pertama aja. Nah, kemudian ini tadi kita tidak menjelaskan ya
Abdul Salam ini jabatannya apa? Mungkin nanti ketika itu ini kurang lengkap bisa ditambahin Abdul Salam, perwakilan dari Bawaslu menjelaskan bahwa sikap lapor merupakan implementasi dari misi Bawaslu untuk memperkuat. Nah, kayak gini nih, paragraf kedua kan di atas ada kata untuk, di bawah ada kata untuk lagi. Kata untuk ini kan sebenarnya bisa dihapus salah satunya. Jadi jangan sampai ada dua kata yang sama dalam satu kalimat seperti itu. Oke. Terus masyarakat juga tidak usah khawatir dan risau karena yang terlapor ditiadakan dan keamanan terjamin. Ucapan pada Menteri Suluki Hotel Fox. Ini untuk penulisan hari dan tanggal formatnya seperti ini atau gimana di PPG dalam kurung? Belum ada kesepakatan. Biasanya kan Kamis, 17 Maret 2022 atau Kamis, 17/03/2022. Udah ada ininya belum, panduan penulisan. Ini mungkin nanti disepakati dulu gitu. Penulisan hari dan tanggal, kemudian juga penulisan jabatan. Nama dulu, baru jabatan, atau jabatan dulu baru nama. Biasanya seperti itu kan. Kayaknya khawatir itu bukan kata baku ya. Khawatir atau khawatir. Jadi walaupun misalnya narasumbernya menggunakan bahasa lisan, mungkin kita perbaiki gitu. Kalaupun kita mau menggunakan bahasa tidak baku dalam tulisan cetak mirip, sepertinya khawatir itu bukan bahasa baku, yang baku itu tidak salah, khawatir seperti itu. Nah terus ini sigap lapor di atas kapital dan di bawah kan tidak kapital. Jadi itu harus ada konsistensi ya. Kalau misalnya penulisannya sigap lapor seperti ini, kapital semua atau S-nya yang kapital dan L-nya yang kapital. Bawaslu juga nama lembaga B-nya harus ditulis kapital. Jadi koreksinya mungkin seperti itu. Jadi yang secara umum ini sudah bagus. Yang harus diperhatikan adalah tadi ada kata-kata yang jangan muncul, kata yang sama ini jangan muncul dalam satu kalimat. Kayak ini ada untuk, kemudian ada untuk lagi, dan di atas berdekatan. Sigap lapor, sigap lapor lagi. Jadi nanti kita berpikir bagaimana caranya supaya tidak ada duplikasi seperti itu. Dan misalnya pun bisa dibuat lebih pendek, itu juga bagus. Seperti ya, salah satu ciri dari bahasa jurnalistik ini sederhana. Jadi sederhana dan ekonomi kata. Jadi memang tidak menggunakan bahasa yang ketika membaca orang akan berpikir gitu, apa ya gitu. Jadi ketika membaca orang langsung tahu maksudnya seperti itu. Ada lagi Bu yang udah masuk katanya? Oh ya. Apa? Itu kutipan juga antara apostol dengan komanya kan biasanya koma duluan. Yang mana? Oh iya, yang ini nih, tutup. Ini koma baru huruf tutup ya? Iya, harusnya koma dulu, jadi dikomain dulu baru di huruf tutup gitu. Tapi ini sebenarnya kalau ada apa sih dalam kutipan gini, boleh nggak sih satu paragraf ini? Beda-beda ya? Beda-beda. Kalau saya sih lebih suka kalau kutipan dikatakan narasumber itu satu paragraf. Jadi biar perhatiannya tertuju ke situ aja. Ya nggak sih? Terus buat ekonomi efektivitas kan sudah mengumumkan adanya peluncuran, itu bisa meluncurkan. Yang mana? Atas. Memunculkan. Mengumumkan adanya. Iya, meluncurkan. Jadi 3 kata bisa jadi satu. 3 kata bisa jadi satu kata. Itu yang komunikasi tadi kayak harga minyak goreng mengalami kenaikan, kayak gitu kan. Kemudian kita bilang harga minyak goreng naik, lebih ringkas. Bawaslu ini
Kalau saya sih memang walaupun ini udah umum ya, singkatannya saya lebih suka dipanjangin dulu. Badan Pengawasan Pemilu meluncurkan sistem aplikasi terbaru bernama Sigap Lapor pada hari ini. Pada hari ini Kamis 17 Maret 2022, misalnya seperti itu. Jadi tanggalnya langsung di atas. Baru dijelaskan sistem informasi pengawasan partisipatif dalam kurung Sigap Lapor adalah sebuah aplikasi bla 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 seperti itu. Oke. Tulisan yang kedua Bu ada Bu? Belum ada lagi? Ayo yang lain semangat. Satu lagi. Sintia udah oke nih dia. Pertama berarti. Baby, udah belum gue total. Ada kesulitan, tenang aja. Udah Bu, udah. Benar. Nggak perlu kan? Ya udah ya, nggak apa-apa buat kita belajar sama-sama. Pikirin aja. Sip. Oke, satu lagi. Terus kalau untuk di laman, biasanya nanti diperhatikan kalau seperti ini munculnya berapa baris ya. Saya kira kalau untuk di media online, karena banyak yang membuka melalui handphone kan, kalau misalnya satu paragraf itu terbaca terlalu panjang, maka melelahkan mata juga. Jadi biasanya paragrafnya itu kalimatnya pendek atau tidak lebih dari 8 baris. 8 baris itu udah sangat panjang sebenarnya. Nah, ini malah kadang-kadang di beberapa media ada yang baru 1 kalimat, 2 kalimat udah dipenggal di paragraf baru karena mempertimbangkan itu. Iya, boleh satu lagi. Mungkin yang di bawah. Oke. Masih melaporkan pelanggaran pemilu yang masih belum selesai ya sebenarnya ya. Tadi dalam untuk mudah masyarakat melakukan pelaporan secara online. Kayak gini kan di atasnya di Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu telah menyiapkan. Kayaknya kalau telah menyiapkan kan belum selesai ya, baru siap-siap, belum diluncurkan, belum di-launching. Jadi mungkin kalimat telah menyiapkan ini juga pemilihan katanya kurang tepat. Kemudian aplikasi berbasis online. Kalau aplikasi saya rasa rata-rata berbasis online. Jadi kata-kata berbasis online ini sebenarnya lewat, bisa dihilangkan. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu meluncurkan aplikasi bernama Sigap Lapor. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan pelaporan secara online. Titik, bisa jadi seperti itu. Terus kalau ada kata-kata yang berasal dari bahasa asing, ini ada kata online ya, itu dicatat miring dalam penulisannya. Sementara kalau kita punya istilah bahasa Indonesia yang sebenarnya itu daring atau dalam jaringan, boleh juga itu dipakai kata daring itu. Nah ini tanggal ini lebih baik setelah nama. Jadi anggota Bawaslu Abdul Salam mengatakan ini contoh kutipan tidak langsung. Anggota Bawaslu Abdul Salam mengatakan sistem aplikasi terbaru ini memudahkan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu. Hal ini dikatakannya dalam konferensi pers di Hotel Fox Bandung Kamis 17 Maret 2022.
Mungkin lanjutannya seperti itu. Tapi usahakan dalam 3 paragraf pertama itu paling tidak sudah ada sudah ada kutipan ya, sudah ada kutipan narasumber, karena tujuannya memperkuat dan jangan sampai kutipan itu mengulang gitu. Jadi ketika sudah dideskripsikan, kutipan itu hanya berfungsi untuk menguatkan. Jadi bukan untuk yang sifatnya mengulang apa yang sudah disampaikan dalam deskripsi. Ini yang kadang-kadang suka terlewat gitu. Udah dijelaskan terus misalnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa mulai hari Rabu malam pukul 00 Rabu malam pukul 00 harga minyak goreng akan naik menjadi Rp 57.900. Terus kutipannya, Jokowi mengatakan harga minyak goreng naik menjadi 27.900. Kan sama aja antara deskripsi dengan kutipan. Nah, itu pengulangan informasi yang semacam itu yang perlu dihindari. Oke Mbak. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya bisa ya setelah ini. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Silakan dibuka lagi materi PPT saya kepada halaman 4. Slide yang keempat. Oke, ini lanjut ke bahasa yang baik dan benar. Nah, tadi ya, apa aja sih yang diatur dalam kaidah bahasa Indonesia? Yang pertama adalah ejaan, menuliskan pemakaian huruf, kapital atau tidak kapital, seperti itu juga diatur. Menuliskan unsur serapan, memakai tanda baca, mana yang seru, mana yang titik, mana yang tanda tanya, dan bagaimana cara menuliskan kata. Misalnya kata amboy, gitu kan, ada ya kita istilah itu amboy. Kemudian ada lebay. Lebay itu ternyata memiliki 2 makna. Ada lebay yang berlebihan, ada lebay yang penjaga masjid itu ya, semacam marbot, itu disebut lebay. Nah, bagaimana membedakan menuliskan lebay yang berlebihan dan lebay yang penjaga masjid itu? Nah, ini diatur dalam ejaan. Kemudian pilihan kata dan kalimat. Salah satunya penggunaan diksi dan ungkapan. Misalnya ada kata-kata yang mirip mati, mampus, tewas. Artinya sama, meninggal. Tapi kan kita tidak memakai kata-kata ini sembarangan karena memiliki rasa bahasa yang berbeda. Kapan kita pakai mati, ya kan? Kapan kita pakai mampus? Kapan kita pakai tewas? Begitu juga kalau ada berita, terutama berita kriminal, sering ya polisi menemukan mayat atau polisi menemukan jenazah. Itu jadi perdebatan kami gitu. Lebih enak kita pakai kata mayat atau jenazah. Walaupun dua-duanya artinya adalah tubuh orang yang sudah meninggal, tidak ada masalah, ya kan? Secara arti tidak ada masalah, tapi kita bisa memilih gitu, mau pakai kata apa dan efek apa yang kita timbul itu ternyata berbeda. Seperti itu. Kemudian ungkapan idiomatis, nanti ada beberapa. Nah, ini yang ketiga keistilahan. Bagaimana istilah baru muncul dan dipakai dan penulisan unsur serapan. Salah satu hal yang populer kan sekarang terkait dunia teknologi. Jadi banyak istilah-istilah baru yang terkait teknologi. Salah satunya telemedicine. Tele itu jarak jauh, medicine pengobatan. Kalau kita mau artikan kan pengobatan jarak jauh. Tetapi ternyata dunia peristilahan sekarang mengambil cara mudah untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan bunyi yang mirip. Jadi kalau nanti Bapak Ibu cari KBBI ya, telemedicine pakai S, ternyata itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak usah pakai istilah panjang pengobatan jarak jauh, tapi telemedicine seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa bahasa penting? Jadi bahasa adalah kendaraan untuk menyampaikan ide, maksud, dan gagasan. Bahasa senjata utama. Jadi kalau kita memakai bahasa yang baik, benar, dan tepat sasaran, itu akan menjadi keunggulan bagi kita, bagi jurnalis, bagi wartawan untuk menuliskan berita. Dalam hal apapun ya, dalam berbicara, dalam membuka di media sosial tuh bahasa juga
senjata. Dan kita makanya perlu tahu gitu, kira-kira bahasa seperti apa yang kita munculkan di laman kita. Bahasa yang yang bisa membaca itu rasa akrab, rasa dekat, atau yang kita membaca ya udah nggak apa-apa, yang penting orang paham informasi makanya sekilas, tapi tidak menimbulkan dampak yang ini enak people yang itu kayak slogan enak dibaca dan perlu. Jadi informasi tidak hanya dia itu penting, tapi juga enak dibaca. Oke, selanjutnya. Nah, jadi yang juga dibahas dalam kaidah itu adalah penataan struktur tulisan. Jadi ada bentuk kata dan ada ilmu kalimat. Bagaimana menulis secara baik dan efisien, kemudian menulis dengan aturan baku, dan yang terakhir adalah menulis ngedit. Menulis ulang atau merevisi atau menyunting sama pentingnya dengan menulis untuk kali pertama. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya sudah menulis berita, jangan dulu buru-buru diunggah, dibaca lagi. Kira-kira kalimatnya udah enak apa belum? Kira-kira kita ngos-ngosan nggak bacanya? Karena kan tadi ya kalimat yang terlalu panjang itu lebih dari 25 kata akan membuat orang rumit berpikir ini apa sih maksudnya gitu. Jadi ketika kita baca ulang, bahkan kita baca dengan suara keras, mungkin kita akan bisa melihat atau merasakan kalimat kita enak apa enggak. Nah, kalau kalimat kita nggak enak dibacanya, berarti kita edit seperti itu. Apa yang sudah direkam itu tidak bisa serta-merta dihapus, ditambahkan bisa, tapi untuk dihapus itu sulit. Itu itu pendapat yang dipegang oleh para linguistik kita, para linguis, para pekamus. Jadi kalaupun memang ada, terutama dalam bahasa Arab ya, banyak sekali kesalahan penerjemahan, kesalahan penerjemahan dan kesalahan pencerahan. Tapi mereka selalu bilang ini dari KBBI 1 sudah seperti ini gitu. Jadi kalau bisa dihapus kan nggak bisa dengan serta merta. Paling kita menambahkan ada baru dan segala macam. Dan ternyata beragam ya, beragam dan berupa. Kalau saya sih lebih cenderung yang R1 ya. Karena saya nggak menemukan tuh yang nulis R2. Nggak ada, beragam, berupa. Sama ketika tadi itu ya, ada R di tengah itu kan kayak terlanjur, terus dia hilang kan ketika kita imbuhan awalan ter itu R-nya hilang. Lah, yang itu ada beberapa bentuk yang seperti itu. Tapi kalau yang R itu kayaknya cukup satu sih menurut saya. Seperti itu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Waktu ini 2 menit lagi ya. Karena tadi kita mulai 15 menit lebih cepat kan ya. Silakan. Ya Mbak, aku izin bertanya. Jadi ada satu perusahaan leasing gitu yang masih menggunakan di website resminya sertifikat PKP dan juga dan itu yang benar-benar antara sertifikat dan sertifikat. Kemudian soalnya masih digunakan di website resmi itu gitu. Selanjutnya untuk penggunaan kedua setelah kalimat itu apakah ada spasi atau tidak gitu kan? Yang mana yang pakai spasi? Yang jadi misalnya kayak waktu dan tempat titik 2 itu sebelumnya ada spasi atau enggak karena harus isi 2. Iya. Iya. Oke, makasih. Jadi kalau untuk sertifikat ini ada ceritanya ya, ada cerita. Jadi kalau untuk tanah sampai sekarang itu ditulis dengan P, sertifikat pakai P. Sementara kalau untuk hal-hal yang lain gitu, sertifikat acara itu pakai F, sertifikat. Bukan tanpa alasan gitu. Jadi pihak Badan Bahasa sudah memberikan masukan bahwa ini yang bagus sertifikat dengan pakai F. Tetapi di pemerintah karena itu terkait undang-undang gitu kan, undang-undangnya adalah pakai P gitu. Jadi kalau misalnya
di sertifikat tanah Bapak Ibu ini mau diganti pakai F, ubah dulu undang-undangnya, katanya begitu. Akhirnya dibikin kesepakatan, ya udah kalau untuk tanah sertifikatnya pakai P, kalau yang lain-lain sertifikat pakai F. Itu yang menjawab pertanyaan kenapa sertifikat ada 2 versi ya. Ini kita akan tahu mana bentuk yang benar yang akhirnya disepakati. Sama seperti misalnya kita mendengar kata masa, ya kan? Masa kan ada dua ya. Masa yang pakai 1S atau yang pakai 2S. Nah inilah yang diatur salah satunya dalam ejaan. Atau antri sama antre, itu kan masyarakat juga ngerti kok gitu, misalnya seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, memang judul-judul sekarang ini kebanyakan ingin memasukkan semua hal gitu ke dalam judul, terutama di media online. Jadi apa aja tuh mau dimasukin. Nah, sementara jadi ada berita gini, seorang istri menusuk suaminya 15 kali, tragis, kayak gitu ya, tragis, apalagi tuh sedih, apalagi aneh, apalagi bahwa ada kata-kata seperti gitu. Seorang istri menusuk suaminya 15 kali hingga tewas. Nah, sebenarnya kalau ada kalimat kayak hingga tewas ini, yang jadi pertanyaan, tewas siapa gitu, suaminya apa istrinya? Misalnya istrinya nusuk terus-terusan tapi kan tewas, saking kesel ya gitu. Jadi kalimat hingga tewas ini dipertanyakan gitu, yang tewas itu siapa gitu. Ini kan usai viral curhatan soal pindah agama, yaitu Surahman hadapi banyak hujatan. Ayo lebih bagus seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini kebanyakan pun dan juga ada yang typo ya, disterilkan. Kereta Lupangi Anan pun disterilkan. Jadi kadang-kadang mungkin nggak sadar nulisnya itu sering nambahin pun itu nggak sadar. Nanti dibaca dulu gitu, sebelum diunggah. Kira-kira enak atau enggak. Nah, kalau gini kan kelihatan pun-punnya banyak macam-macam. Banyak kata yang sebenarnya bisa dihapus dan tidak mengubah makna. Misalnya untuk itu bisa dihapus, bahwa bisa dihapus, oleh bisa, pada benda itu diberikan pada hari, misalnya seperti itu kan. Atau pada siapa, itu juga bisa dihapus. Kemudian bulan, tanggal, tahun itu juga bisa dihapus. Jadi tidak perlu disebutkan pada tanggal 17 bulan Maret tahun 2022, itu nggak perlu. Pada hari Kamis itu nggak perlu, pada Kamis, langsung aja gitu. Jadi hari, bulan, tahun itu juga bisa kita coret. Oleh juga diberikan oleh. Nah, oleh itu kadang-kadang juga bisa kita pangkas untuk ekonomi kata. Oke, selanjutnya. Nah ini tadi ya. Ini ada beberapa kiat. Saya ngasih kayaknya nggak banyak karena saya kumpulin ini ada berapa? Ada beberapa belas itulah. Tapi ini yang paling sederhana yang bisa menjadi panduan untuk Bapak Ibu menulis dalam berita. Yang pertama, perlu perhatikan soal keterbacaan. Kalimat tidak lebih dari 25 kata, lebih baik di bawah 20 kata. Nah, kenapa? Seperti ini. Kalau 21 sampai 25 kata agak sulit dipahami. Apalagi kalau kalimatnya mulai dengan anak kalimat, udah beranak, bercucu gitu kan. Jadi lebih baik selalu mulai dengan subjeknya di depan, selalu mulai dengan kalimat aktif. Jadi kita nggak kebingungan. Ini ekornya di mana kalimatnya gitu kan. Kalau udah ketemu subjeknya, predikatnya, nah itu udah bisa jadi kalimat. Minimal kan satu kalimat itu ada subjek, ada predikat. Seperti itu. Oke, kedua. Nah, mempergunakan kalimat aktif. Ini contohnya ya. Kecelakaan kemarin disebutnya menjadi pelajaran berharga karena penanganannya terkesan semrawut dan tak terkoordinasi.
Kan bisa ia menyebut kecelakaan yang baru lalu menjadi pelajaran berharga karena, jadi diubah subjeknya yang melakukan sesuatu gitu. Dikatakan menteri, masalah hubungan menyangkut berbagai kepentingan. Menteri mengatakan, karena kita jadi nggak tersesat kalau ada kalimat aktif gitu kan. Sampai sini jelas atau ada yang mau bertanya? Boleh sambil interupsi mau nanya, silakan. Oke, lanjut Mbak. Nah, memperhatikan tanda baca. Jadi kalimat berita tidak perlu pakai tanda baca tanya atau tanda baca seru, kan? Memang ada perdebatan ya akhir-akhir ini, kita kan suka nemu kalimat pakai tanda tanya, boleh apa enggak sih? Gitu. Itu kembali kepada dapur redaksinya Bapak Ibu masing-masing. Gitu. Kalau misalnya di redaksi ada kesepakatan bahwa kita boleh pakai tanda tanya, silakan. Tapi ada beberapa media yang masih sangat kukuh ya, tidak memakai tanda tanya untuk judul. Bahkan tanda seru pun tidak, karena alasannya kayak memerintah orang, kalau nggak salah gitu dulu. Alasannya, kok kayak nyuruh orang, kayak marah sama orang, makanya nggak boleh ada tanda seru. Sekarang tanda tanya soalnya kayak kita tidak tahu nih kita mau ngomongin apa. Padahal kita kan yang punya informasi, kita mau memberitahukan informasi kepada orang lain. Jadi harusnya kita tidak bertanya. Seperti itu kan. Oke, lanjut. Nah, pergunakanlah kamus. Kamus ini adalah sebagai acuan jika ada kata yang tidak dimengerti. Juga agar bisa memilih kata yang tepat untuk setiap keperluan. Misalnya, tadi saya udah ngomong ambles, turun, amblas, hilang. Kemudian carut marut dengan karut marut ternyata beda. Carut marut bermacam-macam perkataan yang keji. Karut marut kusut, kacau, tidak keruan, musuh dan bingung. Nah, jadi kalau kita tidak yakin gitu maknanya apa, kita buka aja. Bisa KBBI online ya, kbbi.kemdikbud.go.id, nah itu disitu ada. Kosakata baru juga udah masuk, biasanya sekitar bulan April atau Oktober itu ada penambahan kosakata baru. Apalagi nih, mengharu biru. Nah itu sekarang kadang juga suka ini ya, suka salah dipakai. Mengharu biru itu orang suka bilang keadaan yang sedih atau apa gitu. Tapi ternyata mengharu biru artinya tidak seperti itu, berbeda dengan arti yang sebenarnya. Nanti dicek di kamus. Apa sih kata haru biru? Kata haru biru itu keadaan bisa dicek di KBBI kan? Rusuh atau kacau gitu ya kalau nggak salah. Di KBBI haru biru. Ini apa? Ya, rusuh, ribut, mengacau. Karena kita tahunya haru biru itu lagi sedih, menangis. Nah, ini kok ternyata kenapa bisa begitu ya? Maksudnya ada perbedaan definisi antara masyarakat dan para ahli bahasa. Tapi kan pasti ada dasarnya. Nah, kita kembali lagi aja ke kamus daripada kita ternyata mempergunakan sesuatu yang salah. Jadi kita kembali pada kamus. Gitu. Ya ini ada haru biru. Ini apa? Oh, tesaurus, kbbi.go.id. Ribut. Mengacau. Ini KBBI lama. KBBI Kemdikbud, linknya KBBI Kemdikbud. Nah, itu. Nah, itu di situ. Haru biru kata dasar, dia pakai kata dasarnya dia. Dasar. Sama kayak ada kata juga meregang nyawa. Itu sering banget dipakai kan di media, meregang nyawa. Coba sekarang meregang nyawa. Teroris itu meregang nyawa, meregang nyawa, hampir mati. Jadi belum tewas gitu loh. Sebenarnya di berita kan teroris meregang nyawa di tembak polisi misalnya. Iya Pak belum mati Pak, kalau kayak gitu baru sekarang
Nah, inilah gitu yang perlu kita perbaiki. Kalau kita tahu itu salah, kemudian kita sudah tahu untuk bangunnya, ya kita pakai yang bagus seperti itu ya. Banyak sebenarnya nanti dilihat-lihat lagi kira-kira bentuk apa yang di masyarakat itu ternyata artinya berbeda dengan yang di kampus. Hilang. Nah, kayak gitu ya. Lanjutnya. Nah, ini tidak memakai lebih dari satu kata dasar yang sama dalam satu kalimat. Kayak gini kan, pembangunan jembatan di Kota Semarang dibangun oleh, nah Udi kan bangun, ini bangun lagi. Kayak gitu, jadi dalam satu kalimat itu jangan ada kata dasar yang sama. Kita variasikan dengan bentuk-bentuk itu. Nah, dalam pertemuan itu para pembalap tidak mengenakan masker sejak memasuki ruang pertemuan di istana. Pertemuan ada pertemuan. Nah, kita kan bisa variasi. Kalau bisa dicoret aja yang dalam pertemuan itu, karena kan gak berguna. Para pembalap tidak mengenakan masker sejak memasuki ruang pertemuan di istana. Titik. Mereka juga ngobrol santai dengan Jokowi dan sejumlah pejabat. Itu ya, yang ada sampai kata-kata yang sama. Bahkan dulu saya dengar ada penulis yang saking nggak maunya kata-katanya itu tidak bervariasi, dia buka tesaurus. Jadi tesaurus itu kan kamusnya dengan tonim gitu sebenarnya ya, si Dewi Lestari. Dia cerita bahwa saya nggak mau pakai kata yang sama. Jadi setiap hari saya ngaji tesaurus, saya buka. Kayak melihat aja deh. Melihat itu kan kita bisa pakai berbagai kata kan. Melihat, memandang, apalagi menatap, ya kan, melirik, yang seperti itu. Memukul juga beda-beda kan. Ada yang memukul dengan telapak tangan, menggampar, menonjok, ya kan. Nah, itu bisa kita pakai gitu untuk variasi. Oke, selanjutnya. Nah, kutipan langsung tidak mengulang kalimat sebelumnya yang sama yang tadi. Nah, jadi kan atas sama bawah itu sebenarnya dia membicarakan hal yang sama ya. Kepala Badan Pengelola Lingkungan di Kota Bandung, Papar Jafar, mengatakan kerangka acuan analisis mengenai dampak lingkungan Punclut sampai sekarang masih diperbaiki oleh pihak pengembang, yaitu PT Dam Utama Sakti Prima. Memang masih diperbaiki oleh pengembang, nanti belum ada kekurangan, tapi kami memperbaikan itu. Nah, mungkin yang kerangka acuan masih diperbaiki ini bisa diganti. Langsung wajib aja bilang ada kekurangan, tapi kami masih menunggu pergantian itu. Jadi kutipan hanya menguatkan yang sebelumnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa kesalahan-kesalahan yang biasanya seringkali muncul dalam tulisan. Penggunaan tanda baca, misalnya tanda koma dan tanda petik 1 dan tanda petik 2, penulisan di sebagai kata depan dan awalan. Apa bedanya di yang disambung sama di yang dipisah? Dipakai, sambung apa dipisah? Sambung. Di kantor, ya masih belajar bahasa Indonesia 9 deh, nggak ada yang salah. Kalau reporter tuh ada yang udah berkali-kali dibilang ini dipisah tetap aja disambung. Nah, itu pasti pelajaran bahasa Indonesia dapat 6 ya. Seperti itu. Oke, penulisan partikel pun dan per, kemudian penggunaan tanda hubung dan tanda pisah. Yang sering salah ya, pemenggalan ejaan dan penulisan istilah asing. Selanjutnya, nah ini yang kesalahan bentuk kata dan pilihan kata, yaitu pembentukan kata yang punya huruf awal K, P, T, dan S. Memang ada beberapa pengecualian yang tidak luluh, tapi itu biasanya bukan karena alasan kaidah, karena alasan estetis gitu. Memperoleh, enak kan memperoleh ya, dibilang gitu kan, mempunyai atau mempunyai seperti itu. Nah, tapi sebenarnya KPTS itu semua luluh. Nah, ini nanti contoh-contohnya juga banyak. Tulisan kata-kata yang berpasangan ini misalnya kayak pasca. Yang sekarang tuh orang nulis pasca itu di mana-mana dipakai. Pasca kebakaran,
pasca melahirkan, kemudian apa lagi? Pasca pemilu. Padahal pasca itu adalah bentuk terikat. Jadi dia harus ditulis gabung dengan kata yang mengikutinya. Dan kata yang mengikutinya tidak boleh kata berhubungan. Jadi kalau pasca melahirkan kan melahirkan kata berhubungan. Gak bisa gitu pasca melahirkan. Jadi ribet ya. Setelah melahirkan atau usai melahirkan. Nah, pasca itu kan sama dengan pra ya. Pra sejarah, pasca sejarah, pasca sarjana. Bisa disambung. Dan kata maha itu semua disambung kecuali Maha Esa. Kenapa? Karena alasannya di Undang-Undang Dasar sudah dipisah. Jadi bukan alasan bukan alasan pengecualiannya, karena di Undang-Undang Dasar itu sudah terlanjur ditulis ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau Maha Kuasa, Maha terlanjur, bukan terlanjur ya. Kalau Maha Kuasa, kemudian Maha apa lagi? Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu semua ternyata yang Maha itu adalah bentuk terikat seperti itu. Ya alasannya lucu karena di Undang-Undang Dasar udah seperti itu Bu. Kalau undang-undang kan nggak bisa diubah. Jadi itu pengecualian. Oh, ya bagus sudah. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih. Nah, kita bermain tebak-tebakan. Ini bentuk-bentuk yang tidak baku. Yang bakunya seperti apa? Ayo, ini udah sering banget kayaknya sih. Udah nggak ada yang susah. Kualitas. Kuitansi, kualitas, kuarter, konfrontas, konfrontir, aktivitas. Konfrontir atau apa? Konfrontir ini tidak baku. Yang baku ada konfrontasi. Kreativitas. Pakai apa? Ada bahasa Inggris kan, ide dan kreativiti terus. Inovatif. Provinsi. Ya. Sistem. Gampang ya? Gampang semua. Mereka sudah kan di bawah Kemdikbud ya, masa nggak tahu. Itu banget tidak banget. Oke, selanjutnya. Apa tadi? Kayaknya udah mau habis nih slide-nya nih. Berarti saya lagi selesai. Bapak Ibu juga bisa istirahat. Oke, selanjutnya. Ada lagi? Belum. Nah, ini ya kata dasar berimbuhan di sini ada bentuk bersaing. Kayak sukses, menyukseskan, pesona, mempesona atau memesona. Memesona. Kemudian terjemah, bukan menerjemahkan ya, menerjemahkan. Koordinasi, mengkoordinasi. Hitung udah, menghitung, mengklasifikasi, mengkritik dan memogram. P-nya luluh, PK, PTKS, mengklasifikasi. Oke, selanjutnya. Oh udah, ini tadi udah ya. Buat 3 paragraf hasil mendengarkan sesi konferensi pers. Oke, selesai ya? Udah habis ya? Ya. Oke, terima kasih. Ini saya bisa dihubungi melalui email dan kontak di situ. Silahkan kalau ada yang ingin